Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus yang penuh dengan sukacita Natal. Salam sejahtera, selamat Natal, Shalom. Kita mengucap syukur sungguh bahwa kita bisa berkumpul dan merayakan Natal Kristus tahun ini dalam suasana damai sejahtera. Kita bahkan bisa bersekutu lagi dalam perayaan Natal nasional yang diikuti ribuan saudara di tempat ini, maupun yang turut menyaksikannya dari berbagai tempat di Indonesia secara online. Maka adalah tepat pada momen seperti ini, kita juga menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah menggaransi berlangsungnya ibadah Natal pada tahun ini. Pemerintah, aparat keamanan, serta berbagai kelompok lintas iman yang menjaga kenyamanan perayaan Natal di berbagai tempat di Indonesia dan menjamin perayaan Natal sampai dengan akhir tahun berlangsung dalam suasana damai dan penuh kasih persaudaraan. Hal ini meneguhkan kita untuk meyakini bahwa perayaan hari-hari besar agama di Indonesia merupakan ajang konsolidasi persaudaraan anak-anak bangsa, konsolidasi kerukunan dan toleransi yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pada tahun ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan KWI merumuskan tema Natal dari Lukas 2 ayat 15, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan tema ini dikutip langsung dari percakapan para gembala saat mereka memperoleh berita tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Ketika mendengar berita itu, para gembala saling menyemangati untuk segera ke Bethlehem dan menemukan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Kandungan tema ini meneguhkan bahwa kita dihampiri oleh Allah di dalam Kristus. Allah mengambil inisiatif untuk menghampiri kita dalam cinta agung dan paripurna. Cinta yang memberi diri. Cinta yang tidak mempedulikan siapa kita, jabatan kita, ataupun status sosial kita. Kita sungguh bernilai di hadapan cinta agung Allah, betapapun kecilnya kita di hadapan manusia. Ajakan untuk pergi sekarang ke Bethlehem adalah ajakan untuk memberi diri bagi rangkuhan cinta Allah yang tidak terbatas, sehingga melaluinya kita maupun dimampukan untuk melantangkan cinta itu dan membaginya bagi sesama maupun lingkungan hidup di sekitar kita. Karena hanya orang-orang yang merasa sungguh dicintai, hanya orang-orang yang merasa sungguh dipedulikan, yang mampu membagi cinta agung dan cinta sejati. Dan peristiwa Natal adalah peristiwa di mana kita direngkuh oleh cinta sejati Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ajakan untuk pergi ke Bethlehem adalah ajakan untuk menanggapi solidaritas Allah di dalam Kristus kepada yang lemah berdasarkan cinta yang tidak terbatas itu. Cinta yang mengampuni, yang menyembuhkan, yang peduli pada orang yang dikucilkan, yang terpinggirkan. Perjumpaan kita dengan Allah yang solider dan berbela rasa memampukan kita untuk memuji dan memuliakan Allah dengan cara menghidupi hidup yang sederhana, sambil berbela rasa dan solider dengan masyarakat yang lemah, menjadi sahabat bagi mereka yang terpinggirkan, tanpa memandang perbedaan agama, etnis, kepercayaan, warna kulit, golongan, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Dengan begitu merayakan Natal,
kita bisa sungguh-sungguh merayakan Natal bagi kita, bisa sungguh-sungguh menjadi peneguhan terhadap komitmen iman kita yang dinyatakan melalui solidaritas dan sikap berbela rasa di dalam kehidupan kebangsaan, di dalam kehidupan kemasyarakatan. Pesan Natal mengajarkan sikap hidup yang inklusif, terbuka dan merengkuh yang lain. Orang-orang Kristen harus teguh menjadi berkat bagi bangsa ini, mendoakan dan mengupayakan kesejahteraannya, sekalipun mungkin kita berada dalam situasi yang sulit. Orang-orang Kristen terpanggil untuk melayani Indonesia karena kekristenan adalah salah satu pilar kemajemukan yang menopang bangsa ini sejak awal pembentukannya. Orang-orang Kristen bukan pendatang yang mengontrak tempat di Republik ini. Karenanya juga jangan bersikap seakan-akan menjadi orang yang hanya menumpang dan indekos, hanya memperhatikan dan melayani kepentingan kamar kosnya tanpa mempedulikan pengelolaan rumah besar Indonesia. Sejak awal kita telah terpanggil untuk memberi diri menjadi bagian yang inheren dalam perjalanan bangsa ini. Siara iman ke Bethlehem dalam peristiwa Natal ini menginspirasi dan meneguhkan kita untuk menjadi suara pengharapan kepada semua orang yang percaya bahwa diri mereka tidak dicintai dan diabaikan, untuk memperluas kasih Tuhan kepada mereka yang terhilang, rekonsiliasi bagi yang berkonflik, persatuan bagi semua yang terpecah, pemulihan bagi lingkungan hidup yang rusak, dan pada saat yang sama kita bersukacita untuk menerima anugerah cinta agung Allah yang memberkati kita. Saudara-saudara yang terkasih, tema ini juga dipilih ketika kita sebagai bangsa baru selesai dengan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin kita, baik pimpinan pemerintahan pada level nasional maupun daerah. Ini sedikit berbeda dengan perayaan Natal nasional tahun lalu. Saat itu tensi politik sangat tinggi, ketegangan sangat tinggi. Bahkan ketika kita mau masukin Natal, waktu itu di Surabaya, saya ada ikut di panitianya, orang terasa tegang di dalam friksi-friksi. Tapi Natal kali ini, saya memantau panitia dan semua kita bekerja dengan lepas, bekerja dengan senyum, bekerja dengan memberi diri untuk penuh. Natal kali ini menjadi dan memiliki pesan kuat rekonsiliasi kebangsaan. Peristiwa Natal di Bethlehem adalah peristiwa di mana Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Dan ketika kita terpanggil pergi ke Bethlehem, maka kita juga terpanggil untuk memberi diri bagi pendamaian, bagi sukacita di bangsa ini. Saat ini para pemimpin kita telah terpilih, pimpinan nasional sampai dengan pimpinan-pimpinan di daerah. Dari palungan Bethlehem kita belajar sambil berdoa agar para pemimpin kita dan siapapun di antara kita yang mengelola potensi kepemimpinan entah dalam masyarakat, di politik, bahkan di tengah keluarga, kita memiliki hati seorang pemimpin yang melayani, hati seorang pemimpin yang memberi diri, yang rela membersamai, yang rela menyahabati orang-orang kecil apapun latar belakangnya. Dalam peringatan Natal ini, mari kita berdoa bagi semua pemimpin bangsa kita, juga bagi diri kita yang dipercayai Allah untuk melayani di tengah masyarakat, gereja, dan di tengah bangsa ini. Kiranya kasih agung Allah di dalam Kristus, melaluinya kita diteguhkan untuk mengelola seluruh perjalanan kehidupan kita, solidaritas kemanusiaan kita, persaudaraan kebangsaan kita yang ditandai dengan kesediaan memberi diri, solidar kepada mereka yang lemah,
termasuk lingkungan hidup di sekitar kita, bahkan berkorban dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena untuk itulah Natal diperingati. Tuhan memberkati kita. Shalom.